Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita gali dari seorang pemikir bernama Ali Saryati, pemikir Iran terbesar abad 20. Ia hidup di tahun 1933 hingga 1977. Kita kutip dari bukunya Religion versus Religion. Seseorang tak bisa menciptakan surga yang bertentangan dengan keinginan masyarakatnya. Kearifan apa yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita kisahkan dulu riwayat hidup Ali Saryati. Ali Saryati di training menjadi guru di usia masih 17-an. Ia sudah dekat sekali dengan kaum mustadafin. Mereka yang tersingkirkan dari sistem. Mereka yang dizalimi. Mereka yang lemah, mereka yang tidak diuntungkan, yang acap kali jumlahnya paling banyak dalam sebuah negara. Sejak awal hati Ali Saryati sudah pada mereka. Di era itu, Ali Saryati hidup di era kekuasaan dari Shah Iran yang otoriter. Betapa sedihnya Ali Saryati melihat begitu banyaknya penduduk yang tertindas, dan ia marah tidak saja kepada penguasa yang menindas, tidak saja kepada sistem politik yang otoriter, tapi sistem ini juga didukung oleh para ulama, juga didukung oleh paham agama yang membenar-benarkan penguasa. Karena itulah Ali Saryati merenung dan ia katakan, ini kita menghadapi paham agama yang membantu kaum penindas. Kita pun harus mengembangkan paham agama yang berbeda, dan ia pun membuat buku Religion versus Religion. Ada agama bagi kaum penindas, ada agama bagi kaum pembebas. Di Iran kala itu memang yang berkuasa adalah Islam versi Syiah. Karena itu kata Ali Saryati, yang berkuasa di balik Shah Iran yang menindas ini adalah Black Syiah, Syiah versi hitamnya. Dan Ali Saryati mengembangkan Red Syiah, Syiah yang merah. Tafsir agama yang menurutnya lebih membebaskan, yang akan lebih mendengar the voice of the people. Dari mana Ali Saryati dapatkan letupan revolusioner dari pemikirannya itu yang ia kawinkan dengan sentimen agamanya? Ali Saryati, ia tidak hanya mendalami agama Islam, ia juga seorang scholar. Ia sekolah hingga PhD di Prancis. Di benua Eropa itu, ia pun berkenalan dengan berbagai aliran filsafat. Satu yang berpengaruh pada dia adalah Frantz Fanon, seorang filsuf dari Prancis yang orang anggap dia seorang yang Marxis. Tapi ini juga spektrum pada Marxisme. Ada Marxisme yang berujung pada komunisme seperti Lenin dan Mao. Ada Marxisme yang humanitarian yang lebih kepada voice of the people itu. Ali Saryati menerjemahkan buku Frantz Fanon dalam bahasa Iran, dan kita pun tahu pula di samping Ali Saryati, Frantz Fanon ini mempengaruhi banyak revolusioner. Ia juga mempengaruhi Steve Biko, juga seorang revolusioner setara dengan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Frantz Fanon juga mempengaruhi Che Guevara di Kuba. Ya. Di tangan Ali Saryati, spirit revolusioner itu ia kombinasikan dengan paham agama Islam. Jadilah dia Red Syiah, Islam yang membebaskan. Komponen paling penting di sana adalah the voice of the people, suara rakyat, keadilan rakyat, emansipasi bagi rakyat banyak. Itu pula yang kemudian menjadi spirit bagi ia untuk menyatakan bahwa seseorang tak akan bisa membangun surga yang bertentangan dengan keinginan masyarakatnya. Kemudian Ali Saryati wafat tahun 77,
2 tahun sebelum jatuhnya Shah Iran. Pemikirannya sudah meluas saat itu dan muncullah revolusi Islam di Iran. Walaupun kemudian para pendukung Al-Syariati kecewa bentuk akhir dari revolusi Islam di Iran itu tetap tak hadir apa yang disebut the voice of the people. Yang hadir hanyalah the voice of the priest, ulama yang berkuasa. Nah, sekarang di era digital ini, bagaimana cara kita mencari sistem yang mendengar the voice of the people? Economist Intelligence Unit mengembangkan 4 kategori sistem politik yang sekarang ini berlaku di seluruh dunia. 4 kategori itu, pertama adalah full demokrasi. Ini sistem politik di mana voice of the people itu dibolehkan bersuara, kritik pada yang penguasa pun itu dibiarkan, bahkan kaum yang beroposisi pun dibolehkan tak hanya mengkritik kekuasaan, tapi mengambil alih kekuasaan melalui sistem pemilu yang demokratis. Itu di sebelah kiri ekstrim, di sebelah kanan ekstrim ada sistem politik yang namanya sistem otoriter. Ini penguasa yang tunggal, di mana tak hanya voice of the people tak didengar, tapi mereka yang mengkritik pun bisa dipenjara, bahkan bisa dihilangkan. Ini yang sekarang ada, full demokrasi, full otoriter. Tapi di antara 2 sistem ini ada spektrum lain yang kita sebut demokrasi sedang berkembang, flow demokrasi. Full demokrasi, flow demokrasi. Lebih rendah lagi disebut hybrid regime. Ini rezim yang gabungan antara otoriter dengan yang setengah demokrasi. Dalam yang hybrid regime ini sudah ada pemilu, tapi hasil pemilu diatur misalnya. Sementara yang demokrasi setengah matang sudah ada pemilu, hasil pemilu tidak diatur, tapi civil liberties, kebebasan tidak penuh. Economist Intelligence Unit menyusun 4 kategori ini. Kita tahu sekarang ini dari data ada sekitar 50 negara yang majoriti populasinya itu Muslim. Di mana posisi mereka? Pertama, kategori full demokrasi. Tak ada satupun negara Muslim di sana. Tak ada satupun negara yang majoriti Muslim yang sudah mencapai kondisi sistem politik yang full demokrasi. Di bawahnya, yang demokrasi sedang tumbuh, flow demokrasi, hanya ada 3 negara Muslim saja, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Lalu lebih rendah lagi hybrid regime, negara yang otoriter tapi sedikit ada pemilu diatur, itu ada 17 dari 50 negara Muslim. Majoriti negara Muslim masih berada di sistem yang otoriter. 30 dari 50 negara Muslim masih berada dalam negara otoritarian. Nah, sekarang kita berada dalam sistem ketika dunia internet menyebar. Ketika di tangan kita ada handphone, ketika kita bisa bersuara di sosial media. Maka tanpa menunggu dulu apa yang terjadi pada sistem politik yang melingkupi kita sendiri para individu, gunakanlah fasilitas yang kita punya untuk menyatakan sendiri sorga yang kita inginkan. Ekspresikanlah dirimu, nyatakanlah sorga yang kau inginkan itu melalui media sosial. Semakin banyak individu yang mempunyai encouragement, keberanian untuk menyatakan cita-citanya, sejauh itu tidak melanggar hak asasi manusia yang lain, maka ia pun akan tumbuh dalam kultur yang semakin kuat, kultur yang kata Al-Syariati, yang mendengar the voice of people. Dari sanalah kemudian sorga bersama di muka bumi bisa kita ciptakan. Sampai jumpa.